Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bersama-sama bertemu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya Pendeta Ordeyati pada hari ini. Bagian dari firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat 12 hingga ayat yang ke-35. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini. Namun saya hanya membacakan pada bagian ayat yang ke-22 yang demikian firman Tuhan. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan dan pergumulan kehidupan yang kita alami. Oleh itulah seringkali menjadi penyebab sehingga kita bisa semakin lemah dalam iman. Tetapi tanpa pengharapan, tanpa keyakinan iman yang kokoh kepada Kristus, tentu kita tidak mungkin punya kekuatan dan keberanian untuk menapaki hari-hari ke depan. Inilah juga yang dialami oleh Paulus dalam perjalanannya memberitakan Injil. Paulus menerima penolakan yang begitu dahsyat dari orang-orang Yahudi. Mereka resah terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Paulus tentang Kristus. Karena itu dengan geram mereka mengatakan bahwa orang seperti ini sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Oleh sebab itu mari kita enyahkan orang ini dari muka bumi. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul yang ke-22 ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa hebatnya tekanan yang dialami Paulus. Tetapi kalau kita membaca melewati nas firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 hingga 35 ini, kita dapat melihat bagaimana rancangan Tuhan di dalam pemberitaan Injilnya yang tidak dapat dihalangi oleh rancangan jahat manusia. Manusia dapat mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka yang baik agar Injilnya diberitakan manusia kepada manusia, agar manusia beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan bahwa Dia akan melindungi Paulus yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Dalam Rasul Paulus memberitakan Injil akan digenapi. Dan hal inilah yang terlihat jelas ketika orang Yahudi pada waktu itu bermaksud untuk membunuh Paulus. Mereka yang selalu menganggap diri taat kepada hukum Taurat, tetapi justru mereka yang melanggar hukum. Karena mereka bermaksud untuk melenyapkan Paulus dengan cara yang licik, yaitu menyergap dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi rencana mereka tidak berhasil. Dan kemudian kita melihat dalam nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, di mana Tuhan memakai kemenakan Paulus yang mendengar
persekongkolan mereka untuk kemudian membongkarnya di hadapan kepala pasukan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hal itu disampaikan kepada kepala pasukan dan Lisiaslah yang kemudian Tuhan pakai untuk menyelamatkan Paulus dari 40 lebih orang Yahudi yang berkomplot, yang bersumpah untuk membunuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu tentu melewati bagian dari firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, mengingatkan kepada kita sekalian. Apapun kesulitan dan tekanan yang kita alami karena iman kita, apapun pergumulan kehidupan kita saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Sebagaimana apa yang dilakukan, apa yang Tuhan perbuat bagi Paulus. Banyak cara Allah menolongnya ketika ia melaksanakan tugas pekabaran Injil. Maka dengan demikian melewati itu juga memberikan satu keyakinan bagi kita sekalian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur. Karena Tuhan menginginkan melalui kitalah karya besar Tuhan itu dinyatakan. Ingat, cara Allah bekerja tidak selalu dengan cara yang spektakuler. Tetapi pemeliharaannya bisa saja dengan peristiwa-peristiwa yang sederhana. Oleh karena itu biarlah melewati firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita, bahkan memberikan semangat bagi kita untuk terus menyampaikan berita sukacita, berita Injil keselamatan. Tetap kuat, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melewati firman-Mu kami dikuatkan, melewati firman-Mu kami diteguhkan dalam iman dan percaya. Kami menyadari Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami hadapi, namun kami percaya Tuhan Engkau tetap menolong, menyertai kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Sebagaimana Tuhan Engkau memakai Paulus dalam pemberitaan Injil, ia boleh melaksanakan itu meski melewati tantangan. Tetapi kami percaya ada banyak cara Allah bekerja sebagaimana apa yang Tuhan telah perbuat. Demikian juga Tuhan, Engkau memimpin menyertai kami agar kami terus boleh mewujudkan dan melaksanakan tugas dan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga memampukan kami untuk menjadi alat bagi kepujian nama-Mu. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.